Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Handayani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang Al-Khawarizmi, baik dari biografinya, peranannya, maupun karya-karyanya. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Sedangkan di negara-negara barat, Al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, terus juga Al-Khawarizmi, algoritmi, dan sebutan-sebutan dengan ejaan lainnya. Kemudian Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khawarizm, jika sekarang tempat kelahirannya itu dikenal namanya dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khawarizmi. Namun dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa ketika beliau kecil pindah bersama keluarganya ke kota Baghdad, sehingga di sinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan. Al-Khawarizmi ini diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahannya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Watsib yang dikenal sebagai masa keemasan di ilmu pengetahuan daerah Arab berkat transisi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian dan juga penerjemahan buku dari buku ke dalam bahasa Arab. Kemudian juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan. Al-Khawarizmi juga bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika beliau berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi. Termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau yang dipublikasikan yaitu dalam buku Al-Jabar atau Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Kemudian berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar sendiri ini berasal dari kata Al-Jabr yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabr dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan ada bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri yang diperlukan sebagai objek-objek aljabar. Kemudian selanjutnya ada peranan dan sumbangan Al-Khawarizmi dalam sumbangsinya dalam bentuk hasil karya yang dibuat. Yang pertama ada Al-Jabar wal Muqabalah. Beliau telah menciptakan pemakaian sin konstan dan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Buku inilah yang menjadi rujukan para ilmuwan Eropa termasuk Leonardo Fibonacci serta Jacob Florence. Terus yang karya yang kedua yaitu Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh neo-Babylonian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Khawarizmi ini sendiri. Terus yang ketiga itu ada sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan
memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Karya yang satu ini memuat ada sin, cos, tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema, segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan juga lingkaran dalam geometri. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau yang kita sebut itu sebagai al-Khawarizmi merupakan orang yang pertama kali menemukan angka nol yang kini dipergunakan oleh kita semua. Khawarizmi ini juga berjasa dalam ilmu ukur sudut melalui fungsi sinus dan tangen, persamaan linear dan kuadrat, serta kalkulasi integrasi atau kalkulus integral. Tabel ukur sudutnya atau tabel sinus dan tangen adalah yang menjadi rujukan tebal ukur sudut saat ini. Kemudian yang keempat, Al-Khwarizmi juga merupakan seorang ilmu bumi. Karyanya yaitu Kitab Surat Al-Ard yang menggambarkan secara detail bagian-bagian bumi. Seanalino, penterjemahan karya Al-Khwarizmi ke dalam bahasa Latin, menegaskan bahwa tak ada seorang Eropa eh, tak ada seorang Eropa pun yang dapat menghasilkan karya seperti Al-Khwarizmi ini. Terus kemudian juga banyak lagi konsep dalam matematika yang telah diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi di dalam bidang astronomi, juga membuat Al-Khwarizmi ini terkenal. Astronomi itu juga dapat diartikan sebagai ilmu falak atau pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, sudah ada pergerakan dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Seperti menurut matematikawan Barat, Krenz dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khwarizmi Algebra, Krenz ini mengatakan bahwa Al-Khwarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibandingkan Diopantus. Al-Khwarizmi ini juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khwarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka nol. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka termasuk angka nol ini. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jammuat Tafriq Bihisab Al-Hin, atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya ini Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Kemudian Al-Khwarizmi juga mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari angka 1 sampai angka 9 dan juga angka 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Nah, melalui buku karya pemikiran Al-Khwarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkan menghitung dari kelipatan 10, 100, 1000, dan begitu seterusnya. Bukan hanya aljabar saja, Al-Khwarizmi ini juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi hari ini. Algoritma yaitu ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis di dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Maka semua karyanya dalam bidang matematika sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia. Kemudian Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika karena masih banyak lagi karya-karya beliau di semasa hidupnya yang mempengaruhi ilmu pengetahuan pada saat ini. Selain sebagai ahli matematika, Al-Khwarizmi ini juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, dan ahli sejarah. Bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Kemudian beliau juga merupakan sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas Muslim yang sesungguhnya. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai Al-Khwarizmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.